Ya, pemerintah akan menerapkan sistem digital yang terintegrasi guna menjamin ketersediaan minyak goreng curah dengan harga murah di masyarakat. Dan sistem ini mengatur alur penyediaan bahan baku CPO, distribusi minyak goreng, hingga pembelian di tingkat konsumen. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan program minyak goreng curah murah atau MCGR dapat menekan harga agar sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan seluruh proses pelaksanaan program ini akan berbasis teknologi digital. Langkah ini untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, sehingga ketersediaan dan harga minyak goreng curah dapat diakses secara luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Program ini nantinya akan melibatkan produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik eceran dan distributor dalam sistem informasi minyak goreng curah, pengecer, serta eksportir. Program ini adalah closed loop di mana kita lihat program daripada CPO-nya, minyak gorengnya, kemudian pengusaha penetapan pelaku usaha jasa logistik dan eceran atau PUJLE, dan kemudian ini semuanya berbasiskan daripada teknologi digital. Dan tujuan dari program ini adalah optimalisasi pendistribusian minyak goreng curah dengan harga sesuai dengan HET sehingga dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, untuk penjualan kepada konsumen, pemerintah akan memanfaatkan sistem aplikasi digital atau melalui distributor yang terdaftar dalam aplikasi SIMIRAH yang dimiliki Kementerian Perindustrian serta wajib menggunakan KTP. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDEX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, digitalisasi tata niaga minyak goreng nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sahat Sinaga. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI. Selamat pagi Pak Sahat. Selamat pagi Mas Pras, sehat-sehat semua. Ya, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih Pak Sahat untuk pemirsa IDX Channel. Bagaimana dengan kondisi dari stok kemudian penjualan minyak goreng di masyarakat hingga saat ini? Ya, perihal kondisi stok ya, berdasarkan monthly figures yang dibuat atau kumpulan asosiasi di GAPKI, itu stok posisi kita itu untuk HS 1511 dan lainnya itu berada di level 5,6 sampai 5,7 juta ton. Dan ini cukup memprihatinkan karena itu sudah mentok di leher posisi, sehingga alur dari TBS itu sudah tidak bisa mengalir lagi sehingga relatively stop. Jadi boleh dikatakan posisi stok kita itu antara 5,4 sampai 6 minggu dan itu sudah full. Nah, ini mengkhawatirkan sehingga untuk penerimaan TBS yang baru itu mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah minyak goreng itu ada dua segmen market. Market pertama itu minyak kemasan premium. Itu berkisar volumenya rata-rata per bulan itu 108,3 ribu ton, ya. Itu disalurkan melalui dry market, yaitu gerai dan modern market, yaitu bagi mereka yang punya income lebih tinggi dapat membelikan itu. Dan itu lancar banget. Kemudian yang kedua minyak goreng curah berkisar 191,7 ribu ton. Itu dipasarkan melalui wet market. Nah, inilah yang menjadi isu utama kita, bagaimana mengalirkan minyak goreng itu seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Harganya itu tidak di-cascade dengan harga internasional. Internasional tinggi boleh-boleh aja, tapi di dalam domestik untuk market segmen tertentu ini supaya affordable dan available. Kira-kira begitu. Jadi secara stok sebetulnya kita tidak perlu masalah gitu. Tapi dari sisi kebutuhan dan stok tadi yang sudah Anda katakan 5,6 sampai dengan 5,7 juta ton, kemudian untuk durasi sekitar maksimal 6 minggu, ini apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat, Pak Sahat? Harusnya lebih ya.
Kebutuhan kita kan cuma per bulan itu 190.000 ton. Atau kalau bisa dua-duanya minyak goreng curah dan premium itu katakanlah 300.000 ton. Oke. Atau kita produksi per bulan kan bisa antara 3,2 juta ton kan CPO. Jadi sebetulnya nggak ada isu tentang ketersediaan atau kesiapan daripada bahan baku. Oke, itu dia. Tapi kan kendalanya yang terjadi saat ini setelah beberapa waktu lalu cukup hangat juga pembahasan harga minyak goreng yang mengalami kenaikan signifikan begitu. Kemudian akhirnya ada pelarangan ekspor CPO sendiri dan produk turunannya. Bagaimana dengan upaya pemerintah terbaru bahkan akan menggunakan aplikasi digital begitu atau menggunakan sistem digital yang terintegrasi dari sisi kita tahu produsen untuk CPO-nya sendiri, kemudian produsen untuk minyak gorengnya, kemudian distributor sampai dengan ke tingkat konsumen ini Pak Sahat. Ini memang sangat menarik ya. Menarik dalam arti kata kalau saya analisa, Ya, mulai dari kita dari asosiasi menganalisa mulai dari Januari sampai Mei itu kan relatively chaos tentang minyak goreng ini kan. ya, Inti utamanya itu chaos itu karena ada disparitas harga antara HET dengan market yang kira-kira bedanya Rp6.000 per liter. baik. Ya kan? Sehingga kesempatan itu banyak menggunakannya untuk pedagang apa namanya, pedagang dadakan. Oke, Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian utama adalah bagaimana mencegah disparitas harga ini jangan sampai dimanfaatkan, dan itu terutama di dalam hal distribusi line, bukan di segi produksi nggak ada masalah. Yang critical issue kita itu seperti juga yang disampaikan oleh Pak Luhut kemarin itu, ya, memang ada dua, satu adalah business matching, kemudian kedua distribusi. Nah, distribusi untuk menjaga ketertiban itu sampai sudah diturunkan anggota TNI membantu membantu Satgas Pangan supaya jangan sampai ada misuse daripada kebutuhan masyarakat itu. Sebetulnya bukan soal kebutuhan ya, saya lebih cenderung mengatakan itu ke konsumsi. Kalau kebutuhan kan bisa juga dibutuhkan tapi dijual lagi balik, itu juga kebutuhan kan. ya, ya, ya. Isu utama itu adalah konsumsi. Dan ini saya lihat waktu di awal pertama Pak Mendak yang 415.000 ton dikucurkan di bulan Februari ya, sesudah dikumpulkan berupa demo tiba-tiba hilang di pasar. Ini kan pertanyaan besar. Dan ketika diterapkan digital system oleh Kementerian Perindustrian melalui Simira, Ya. ini mulai terlihat. Dan memang kita itu tidak pernah mau tertib. Tertibnya dalam hal apa nih Pak Sahat? Dalam hal distribusi ini, misalnya begini. Ya. Itu di Republik ini sudah ada klasifikasi baku lapangan usaha. Ya. Kalau Anda sebagai industri pengolahan itu masuk kelompok C, yaitu KBLI dengan nomor 104 misalnya kan. Oke. Kemudian ada kelompok pedagang besar. Ya. Itu kelompok G dengan KBLI nomor dengan nomor pokok 46. Itu harusnya kan mereka berkelompok di situ. Katakanlah itu distributor D1 gitu. Kemudian ada pedagang besar lagi yang lain ya, misalnya di kelompok G juga, pedagang besar minyak dan lemak nabati itu dengan kode KBLI 46. Nah, jadi harusnya mereka itu ada di situ. Tapi begitu kita minta untuk menjadi tertib, digital, itu pada ngacir semua. Gitu? Oke, iya. Kenapa? Wah, mereka kita selama ini nggak pernah begini, ngapain begini ya? Ribet.
Nah, Oh, pada saat diatur malah mereka agak sulit begitu ya? memang kita itu tipikal masyarakat yang suka dengan regulasi yang remang-remang. Berikut ini kita akan sampaikan infografik terkait dengan luas perkebunan kelapa sawit di tanah air. Ini data terakhir yang kami dapatkan begitu dari tim riset IDX Channel. Kita lihat di tahun 2021 estimasi meskipun data terbaru sudah keluar ini tercatat terakhir di 15,1 juta hektar. Kemudian di tahun 2020 kemarin di 14,9 juta hektar, 2019 14,5, 2018 14,3 dan 2017 14 juta hektar. Ya trennya terus bertambah kalau kita lihat dari luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kemudian kita lihat dari sisi kebutuhan minyak goreng, ini juga data terakhir yang kami peroleh. Tahun ini ada untuk secara skala nasional 5,7 juta kiloliter, kemudian ada beberapa kebutuhan untuk rumah tangga maupun industri. Dan selanjutnya ini harga eceran tertinggi dari minyak goreng. Ini berlaku tahun 2022 per Februari. Premiumnya kemudian sederhana dan kemasan curah dengan rentang di 14 ribuan. Begitu juga ini adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sahat Sinaga. Ya Pak Sahat, kalau kita lihat dengan tadi total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, mungkin juga bisa Anda sampaikan apabila memang ada data terbaru begitu. Ini menunjukkan bahwa jumlahnya terus bertambah ya Pak Sahat? Ya, harusnya theoretically Ya. itu mulai tahun 2016 Oke. itu tidak ada lagi pertambahan. Baik. Kenapa? 2016 telah dicanangkan mulai dari zamannya Pak SBY, presiden kita yang lalu, Ya. itu sudah menjalankan moratorium. Oke, moratorium. Jadi moratorium kan berarti kan tidak ada pertambahan. Betul. Kalaupun ada pertambahan itu adalah lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak memerlukan HGU atau di kebun sawit, misalnya kebun jagungnya dirubah menjadi kebun sawit, itu bisa saja. Oke, alih Sebetulnya fungsi ya. alih fungsi, tapi sebetulnya tidak akan signifikan. Nah inilah saya kira yang dikhawatirkan oleh Pak Luhut itu, kenapa beliau minta ini akan diaudit semua, dan saya sangat setuju. Oke. Memang perlu diaudit supaya kalau kita perang itu, kita tahu medan perang kita itu gimana, kondisinya bagaimana, sehingga kita bisa membuat strategi apa yang kita mau lakukan untuk memenangkan peperangan, kan gitu. Ya. Nah, inilah yang terjadi mulai Januari sampai Juni kemarin itu. Saya melihatnya itu karena memang kita tidak punya basic data yang konkret. Jadi dengan digital ini akan mulai sangat membantu untuk pendataan kita supaya lebih tertib. Kita itu berada di mana sih? Posisi kita itu di mana sih? Supaya kita melakukan action itu betul. Dan ini kan teknologi sangat canggih. Sebetulnya tidak begitu canggih tapi sangat applicable harusnya itu. Tidak terlalu sulit untuk mempelajari sistem ini. Dengan demikian, dengan digitalisasi ini kita tahu persis kondisi kita di lapangan itu apa. Jadi waktu perindustrian mengintroduksi Mira, pada awalnya memang susah. Karena banyak juga galtek orang-orang kita di industri pun begitu, apalagi di distribusi. Nah itu kan perlu edukasi. Nah, itulah yang kita harapkan kalau memang kami dari asosiasi sangat setuju digital ini dilakukan, dan bukan hanya untuk minyak goreng saja, Mas Pras. Ya. Ini sebaiknya untuk 12 komoditi pangan pokok kita itu perlu digitalisasi. Sehingga tidak mungkin lagi orang-orang mediocre yang hanya cuap-cuap membuat bisik-bisikan ke regulator, wah kita perlu import daging, padahal datanya nggak jelas. Kita perlu import gula, datanya nggak jelas. Ya itu. Baik, sistem jadinya kita mengatur segala sesuatu tata niaga dari komoditas kita untuk khususnya pangan, begitu ya Pak ya? Dan oleh karena itu, ini adalah peperangan. Karena banyak yang tidak suka ini berjalan. Wow, oke. Gitu. Jadi saya sangat mendukung
poin yang disampaikan oleh IDX ini memang digitalisasi itu yang perlu kita day to day launching educating Nah itu dia. masyarakat kita supaya bisa mengerti bahwa sudah saatnya kita tertib dalam melakukan aktivitas bisnis gitu Mas. Pak Sahat, karena ini akan terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian bagaimana dengan pemahaman informasi yang sampai kepada pelaku usaha sendiri? Apakah sudah cukup jelas begitu dan clear begitu Pak? Ya, itu sudah, tapi perlu juga pembelajaran bagi mereka supaya mulai tertib administrasinya. Kemudian saya kira satu lagi yang paling besar isinya, harusnya Kementerian Keuangan yang paling happy dengan ini. Oke. Kenapa saya bilang itu? Dengan demikian jelas perpajakannya bagaimana kan? Betul. Nah kalau ini gelap-gelapan mana bisa Kementerian Keuangan mau ngelumpur pajak? Coba lihat. Ya. Berapa dari 273 juta masyarakat kita itu berapa sih yang sudah punya NPWP? Baik. Demikian juga perusahaan yang betul-betul committed self assessment untuk membayar pajaknya. Nah, jadi saya kira ini sangat tepat untuk dilakukan di eranya Pak Jokowi ini. Baik. Yang disampaikan oleh Pak Luhut itu, mari kita tertibkan mekanisme alur dari produk kita mulai dari hulu sampai hilir. Oke, berarti ini sudah mendapat respon positif dari pelaku usaha khususnya dari anggota GIMNI. Berarti ini semoga saja akan lebih efektif ya menjadi ataupun menata kembali untuk tata niaga kelapa sawit ataupun minyak goreng di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ke depannya begitu, tantangan sebenarnya dari pengelolaan ataupun tata kelola sawit di Indonesia sendiri baik minyak goreng sebenarnya bottleneck-nya di bagian yang mana nih? Kalau menurut pengamatan dari GIMNI nih Pak Sahat. Selama ini kan tidak ada permasalahan. Minyak goreng berapa aja terpenuhi kan karena harga sesuai dengan market mekanisme. Oke. Yang bikin distorsi ini karena ada disparitas harga itu. Oh baik. Nah, tapi kita juga, di sini yang kita lihat, kami menyarankan kalau ada disparitas harga, jangan diserahkan mekanisme distribusinya ke swasta. Oke. Ya, karena di situ ada dana perbedaan antara HET dengan commercial market. Iya. Nah, kalau itu government, jadi government itu kalau menurut saya supaya lebih efektif, apalagi untuk adanya selalu pemerintah mencanangkan masyarakat kecil menjadi perhatian kan. Ya. Berarti kan perlu mereka bantuan. Tapi terlalu banyak bantuan juga jangan sampai mereka jadi tidur. Nggak berusaha kan begitu. Oke. Ya, karena terlalu banyak dibantu, ya sudahlah selalu pemerintah apa-apa pemerintah sehingga mereka nggak mau kerja. Nah, namun demikian yang saya sarankan itu begini. Kalau ada bersubsidi, pemerintah itu harus punya countervailing power. Dalam hal produk-produk pokok yang mempunyai subsidi beda harga. Supaya terkontrol. Countervailing power itu maksud saya itu adalah pemerintah jangan hanya mempunyai regulator, kemampuan membuat regulasi aja. Oke, tapi? Di dalam bidang tertentu ini harus juga punya kemampuan fisik. Oh, stok physical. Gitu maksudnya, yang harus tersedia. Kontrol. Nah, kita sudah lihat contoh. Kenapa kita belajar dari tempat lain? Coba. Barang yang bersubsidi yang bisa berjalan baik apabila pemerintah mengontrol paling tidak 85% mulai dari hulu sampai ke hilir. Contohnya ada Pertamina. Kurang apa coba? Dia punya SPBU di mana-mana. Dia punya jalur distribusi sehingga dia bisa kontrol semua kan gitu. Meskipun ada juga swasta yang menjalankan tuh silakan. Baik. Nah, inilah yang kurang bagi kita. Bagaimana dengan upaya ini adalah salah satu solusi juga yang akan ditawarkan ataupun akan dilakukan oleh pemerintah begitu untuk menjaga tata niaga minyak goreng di Indonesia lebih terjamin lagi, stoknya ada, harga terjangkau begitu. Menurut Anda apakah HET ini menjadi suatu hal yang kemungkinan ke depan juga akan menjadi harga yang akan terus terjadi begitu, Pak Sahat? Oke.
Kalau menurut analisa kami, saya dari Gemini, ini akan terus berlangsung. Oke. Kenapa? Jangan lupa, potensi diet di dunia ini sudah mulai berubah. Ya. Ini juga harus menjadi satu faktor konsideran bagi para pengambil keputusan di Republik kita ini. Ya. Ada 3 komponen penting dalam diet human being, manusia lah. Pertama itu karbohidrat, Baik. yang kedua protein, yang ketiga lemak. Gitu. Kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir ini, karbohidrat itu cenderung menurun konsumsinya. Ya. Kemudian protein sedikit naik. Ya memang karena mahal, relatif mahal ya. Oke. Tapi minyak escalating eksponensial. Nah, ini menjadi suatu indikasi bahwa kebutuhan dunia yang kira-kira 270 juta ton per tahun itu terdiri dari 17 jenis minyak dan lemak binatang, yang paling dominan itu ada di sawit. Oke. Nah, dengan demikian bahwa dunia sudah concern kepada environmentally, sustainability dan lain-lain, cenderung tidak ekspansionis. Mereka cenderung untuk melakukan intensifikasi, ya seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam moratorium. Oke. Dan oleh karena itu kami memperkirakan harga dunia itu akan tetap tinggi, mungkin di level 1.650 ke 1.720 dolar per ton. Dan kalau itu kita terjemahkan ke rupiah, itu berkisar 22 sampai 24 ribu rupiah per kilo CPO. Dan ini tidak mungkin kita bebankan kepada masyarakat kita di lokal dengan harga sedemikian. Ya. Maka perlu tetap ada subsidi. Apakah subsidi berupa DMO atau apapun namanya, tetapi itu sangat diperlukan. Jadi kami melihat ini akan continue. Oleh karena itu, digitalisasi yang dikembangkan sekarang itu jangan sampai ditelikung atau dimatikan oleh pihak-pihak lain. Supaya ini didukung terus agar kita tahu persis posisi di lapangan itu bagaimana. Dan kalaupun ada penyimpangan di jalur-jalur distribusi kita itu, kita tahu di mana penyimpangan itu terjadi. Oke. Sehingga kalau mengambil langkah bisa segera dilakukan. Itu dia. Maka pertanyaan Pak Mas Pras tadi, apakah harga akan bisa tercapai dengan ini? Dengan pengawasan ketat, saya yakin ini bisa tercapai. Oke, dengan pengawasan ketat, tapi dengan kondisi yang ada kan masih suka ada bocoran-bocoran. Nah, posisi dan kontribusi Gemini untuk menjaga supaya disparitas harga tadi Pak di pasar internasional dengan di Indonesia ini tidak menimbulkan keinginan orang begitu untuk menelikung tadi seperti yang Anda sampaikan. Nah itu terutama kalau diproduksinya itu relatif mudah memonitor ya. Tapi perlu kita tambah, pemerintah perlu countervailing power tadi, maka PTPN itu jangan disuruh tidur. Perusahaan perkebunan negara itu coba sampai sekarang. Mulai dari tahun berapa arealnya cuma itu aja. Semua orang sudah sibuk tentang minyak goreng, mereka tenang-tenang seolah-olah mereka berada di planet lain dan tidak ada aktivitas apa-apa kan. Mereka punya areal cuma 630.000 hektar. Ya. Maka untuk countervailing power tadi sebaiknya PTPN itu memiliki, menurut hemat saya, minimal dia di 1,7 sampai 1,8 juta hektar in the government hand gitu loh. Nah dengan demikian government bisa bertindak apa saja terhadap minyak tersebut. Oke, karena ada kontrol kemudian juga punya stok apabila memang ada kelangkaan langsung saja kita distribusikan begitu ya. Nah, dan di retailnya untuk distribusinya beginilah, kita itu cuma itu Pak Luhut sudah tahu juga, cuma Indonesia dan ada negara miskin lain yang minyak gorengnya masih dalam bentuk curah. Udah saatnya kita dalam kemasan. Iya. Karena apa? Dari pengalaman kita ini, losses di jalan dengan curah ini cukup besar. Bisa sampai 5 ke 7%.
Padahal kalau losses itu kita konversi menjadi satu packing, cost-nya itu cuma 1.800. Total loss sekarang di perjalanan itu bisa itu hitung-hitung itu 2.600, 2.700. Coba bayangkan. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah berpikir logik gitu. Kita lebih banyak menggunakan rasa. I feel, bukan I think. Gitu. Ini cobalah kita, tapi ini sudah menjadi program dari Pak Luhut juga. Jadi saya sangat senang sekali Pak Luhut bisa melihat ini wawasan yang demikian luas untuk dilakukan. Namun sayangnya adalah saya tidak yakin ini bisa berjalan kalau minyak sawit ini, industri sawit ditangani oleh banyak kementerian. Baik. Terpusat saja begitu menurut Anda lebih baik? Terpusat saja seperti negara tetangga kita itu di satu tangan, yaitu namanya MPOB. Jadi government membuat regulasi, kemudian operator sawit itu ada di body itu, di badan itu. Badan itu langsung bertanggung jawab terhadap presiden. Karena volumenya begitu besar, billion dollar bisnis, kemudian mencakup juga devisa, tax, dan lain-lain, employment, luar biasa. Apalagi tadi dengan menggunakan tadi ya sistem digital tadi mungkin akan lebih memudahkan lagi begitu ya. Harus, kalau itu nggak perlu ditawar lagi dan itu keharusan. Baik Pak Sahat, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan. Semoga ini tidak menjadi kendala lagi untuk minyak goreng di Indonesia, terutama dari ketersediaan, kemudian harganya yang semakin terjangkau dan memenuhi harga eceran tertingginya di Rp14.500 per liter. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Sahat. Salam sehat Mas Pras, sukses.